Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bintang di J News Pick. Nah, saat ini saya sedang bersama salah seorang yang mungkin sudah tidak asing buat kalian semua. Nah, yaps, bener banget. Ada Bapak Panuri SBDMM selaku Kepala SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sehat walafiat, segar bugar. Nah, mudah-mudahan nada Bintang juga demikian. Amin. Terima kasih Bapak. Sebelum Bapak datang ke sini, mungkin apa aja yang sudah dipersiapkan atau aktivitas yang sudah dijalani pagi ini? Ya, seperti biasa, jadi kita siap-siap untuk sarapan pagi, kemudian mempersiapkan keluarga, kemudian berangkat ke sekolah. Gitu ya Pak. Sarapan apa nih Pak tadi pagi? Alhamdulillah ya biasa saja ya, nasi dengan sambal welut, ini kesukaan saya. Makan bareng keluarga ya Pak? Iya, bareng sama ibu. Ngomong udah gak kerasa ya Bapak, ini udah ada di penghujung tahun 2023. Sepertinya ada suatu hal yang spesial nih buat Bapak. Kalau boleh tahu apa itu Pak? Alhamdulillah, sampai saat ini dengan usia saya yang sudah mencapai 60, insya Allah kurang satu hari ini ya, kurang satu hari, tanggal 15 Desember. Spesial untuk diri saya adalah tetap segar bugar, sehat walafiat, bisa mendampingi keluarga, bisa mendampingi orang-orang terkasih yang ada di lembaga SMK Negeri 1 Gelagah ini. Kabarnya di bulan ini Bapak mau punah tugas benar itu Pak? Betul. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ASN atau sebagai pendidik ini ketika usia mencapai 60 itu batas pengabdiannya, sehingga itu sudah ditetapkan dan kami harus purna ya. Kebetulan akhir Desember 2023 ini tepat kami telah genap berusia 60, sehingga harus purna ya. Baik Bapak. Bagaimana perasaan Bapak ketika akan memasuki masa purna ini Pak? Ya tentunya kita harus introspeksi, kemudian karena masa purna ini merupakan masa yang sudah ditetapkan, maka jauh-jauh sebelumnya kita harus benar-benar siap. Dengan istilah purna atau purna tugas berarti kita harus meninggalkan tugas-tugas kedinasan, di mana pengganti-pengganti kita ini sudah menunggu melanjutkan estafet perjuangan di lembaga pendidikan ini. Kemudian ketika kita sudah memasuki masa purna, kita harus paham bahwa secara fisik kita juga pasti memiliki keterbatasan. Kemudian dengan siklus kehidupan ya, kita pernah dilahirkan, kemudian jadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, mengabdi, memimpin. Nah, tiba saatnya kita harus purna. Oleh karena itu ya, nikmat adanya ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu. Yang tentunya kalau kita sudah purna ya, karena memang tenaga juga terbatas, pikiran juga tidak secemerlang seperti ketika kita muda. Maka yang harus kita persiapkan sekarang, kita harus memahami masa purna itu. Kemudian sisa-sisa umur yang ada ini, yang pertama kita
berupaya untuk senantiasa tetap sehat walafiat. Kemudian kita karena tidak sekuat ketika muda, kita mencari kegiatan-kegiatan dalam rangka kita ya mempersiapkan kematian nanti. Yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, ya tentunya kita harus lebih tekun beribadah. Kemudian kita perbanyak waktu untuk keluarga. Kita selipkan waktu untuk mengabdi kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan seperti itu, ya kita menjaga kesehatan, kita juga lebih fokus pada keluarga, kita fokus dengan ibadah, kita juga hiasi dengan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Insya Allah masa tua ini akan kita lalui dengan indah. Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan tadi kan, begitu kita sudah memasuki masa purna, pentingnya untuk introspeksi diri ya Pak. Nah, mungkin adakah insight hal-hal yang perlu bahkan untuk Bapak ubah gitu. Seandainya di masa lalu, apa hal yang perlu Bapak ubah gitu, yang mungkin bisa Bapak turunkan ilmunya ke generasi jenengan, ke kita juga, itu apa Pak? Ya tentunya ketika kita sudah mencapai masa purna ini, kita introspeksi. Dulunya kita pasti hidup ini memiliki suatu cita-cita. Dengan posisi kita sebagai pendidik, kita sebagai kepala sekolah, pasti memiliki visi dan misi. Lalu kita koreksi, apakah tercapai? Apakah sudah tercapai dengan optimal dan maksimal? Ketika belum, berarti ada sesuatu catatan. Catatan ini yang perlu kita sampaikan kepada penerus-penerus kita. Sehingga apa yang menjadi kekurangan kita, harapan kita akan dilengkapi dan dilanjutkan oleh para penerus kita. Seperti itu yang perlu kita sampaikan. Baik Bapak. Terus adakah momen yang paling berkesan ketika Bapak memimpin di SMKN 1 Gelaga ini Pak? Iya. Anakku Bintang dan anakku semuanya. Jadi ketika kita diberi amanah, tolok ukurnya keberhasilan adalah orang-orang yang kita pimpin, yang di bawah amanah kita semuanya puas. Siap. Jadi untuk mencapai tujuan agar semuanya puas, nah kita perlu ikhtiar dan ikhtiar. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa dia mengatakan saya berhasil, tapi hanya kata dia sendiri. Tapi yang utama dan pertama, apakah orang-orang yang kita pimpin ini puas atau tidak? Kalau di sekolah tentunya kita menghadapi peserta didik atau anak-anak. Kita dibantu oleh para bapak ibu guru, karyawan karyawati, bagian kebersihan, bahkan di bagian eksternal ada dunia usaha, industri, orang tua ataupun atasan kita. Ketika semuanya itu bisa puas, itulah hiburan kita. Ketika kita sudah mengakhiri ini, alhamdulillah saya bisa memuaskan semua pihak. Itulah tolak ukurnya. Baik, terima kasih Bapak untuk pengalaman yang berharga buat kita. Bisa jadikan kita pelajaran untuk kedepannya ya Pak. Nah, kemudian bagaimana nih perjalanan karir Bapak saat memulai di dunia pendidikan ini hingga saat ini itu seperti apa Pak? Iya, sepertinya saya dalam meniti karir ini seperti sesuatu yang tidak mungkin ya. Saya Panuri, anaknya seorang buruh tani dengan 8 bersaudara. Ya. Kalau lihat latar belakang itu, tidak mungkin rasanya saya bisa jadi guru. Ya.
Tapi mungkin karena sudah suratan takdir, ya, ikhtiar kita dan cita-cita dari orang tua saya, karena orang tua saya ini seorang buruh tani, le awakmu tak jenakno panuri karena aku pengen anakku lanang pengen dadi guru kaya Pak Panuri dulurku sing nok Jawa Tengah. Alhamdulillah dengan ikhtiar kita gitu semuanya dipermudah. Ya. Waktu itu ketika saya di SMK atau waktu itu di Semea, ya, saya sudah menikmati beasiswa Super Semar. Ya. Kemudian masuk ke perguruan tinggi Diploma 3. Alhamdulillah saya juga masuk ikatan dinas. D3 selesai tanpa kita harus ikut ujian, kita menjadi CPNS dan PNS. Demikian pula S1 dipermudah lagi, kita dapat beasiswa lagi. Ya. Baru ketika S2 ini kami mandiri, yang paling berjasa adalah istri saya. Ya. Istri saya ini orang yang sangat berjasa, bisa mengantarkan saya ke S1, kemudian S2, bahkan mengantarkan anak-anaknya juga semuanya ini ke jenjang S1. Ya. Nah, suka dukanya saya kira tidak ada sesuatu prestasi tanpa suatu perjuangan. Ya. Walaupun saya tidak bercita-cita jadi kepala sekolah, tapi dengan cara kerja saya, pengabdian saya yang tulus, nanti pimpinan itu nanti akan memilah dan memilih, oh ini layak untuk dipromosikan. Ini harapan kami, Anda semua juga seperti itu. Jangan Anda terlalu emosional pengen menduduki suatu jabatan. Ya. Jabatan, rizki, semuanya itu nanti akan mengalir sendiri. Jadi yang penting kita bekerja dengan ikhlas, bekerja keras, ya, kemudian bekerja dengan tuntas. Insya Allah nanti yang kita layani nanti menjadi puas. Dan itu merupakan suatu ladang penilaian bagi kita dan oleh pimpinan yang kita layani. Alhamdulillah tiba saatnya ketika saya jadi guru, kemudian diminta menjadi ketua jurusan, diminta menjadi wakakurikulum, wakasarpras dan lain sebagainya. Walaupun saya tidak pernah meminta, tapi pimpinan dan orang-orang yang terdekat yang meminta kita menjadi dan menduduki jabatan seperti itu. Kemudian saya juga demikian, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya juga tidak pernah meminta saya harus di sini, tetapi semuanya dengan cara bekerja kita pasti kita akan diberikan tempat yang terbaik. Waktu itu saya dipromosikan di SMK Negeri Darul Ulum. Ya. Saya dipilihkan suatu sekolah yang tepat, di masa yang tepat, di suasana yang tepat. Orang-orang yang membantu secara powerful, secara ikhlas. Ya akhirnya alhamdulillah. Ya menurut teman-teman, ketika saya ada di Darul Ulum juga saya bisa memberikan yang terbaik, yang akhirnya pengembangan SMK Darul Ulum waktu itu yang dipandang sebelah mata akhirnya menjadi SMK revitalisasi, SMK rujukan dengan banyak prestasi. Demikian pula ketika 4 tahun 3 bulan saya di sana lalu dimutasikan, saya tidak pernah mimpi saya masuk ke SMK Gelagah, ya. Tapi semuanya adalah Allah Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya saya yang berlatar belakang dari SMK kelompok
Bisnis Manajemen, saya ditugaskan ke SMK yang teknik. Nah, ternyata itu ada sesuatu yang indah, ada tantangan-tantangan tersendiri yang akhirnya itu menjadi hiburan saya, yang akhirnya bisa mengantarkan SMK Negeri 1 Gelagah ini seperti ini. Yang paling mengesankan bagi saya adalah SMK ini menjadi SMK pusat keunggulan, dan yang paling atas adalah SMK Adiwiyata Nasional Mandiri. Ya, alhamdulillah ya. Semuanya itu ya berkat ya kerjasama dan ikhtiar dari semua pihak. Saya hanya mengkoordinasikan, tetapi teman-teman gigih, anak-anak gigih yang akhirnya itu sesuatu yang tidak mungkin menjadi kenyataan, menjadi mungkin. Ya. Itulah sesuatu yang indah, perjalanan suka dan duka dari karir saya. Untuk dari segi tantangannya gimana, Pak? Ketika Bapak berada di SMK DU dan di SMK yang 1 Gelagah kan pasti punya tantangan yang berbeda nih, Pak. Nah, yang DU kan SMK yang Business Management, sedangkan di SMK yang 1 Gelagah kan lebih ke tekniknya nih, Pak. Itu bagaimana tantangannya? Ya, jadi ketika kita ditugaskan di suatu tempat dengan segala keterbatasan, kita jangan mengeluh. Justru ini menjadi tantangan. Ketika sekolah kecil itu bisa kita antarkan menjadi sekolah besar, itu suatu kebahagiaan. Ketika sekolah itu hanya biasa saja menjadi sekolah yang berprestasi, itulah tantangan kita, dan ketika itu berhasil, itu menjadi suatu hiburan. Demikian pula di SMK Gelagah. Waktu itu jumlah siswanya 60 rombongan belajar. Alhamdulillah 4 tahun kemudian sudah menjadi 72 rombongan belajar. Kemudian sarana prasarana juga demikian. Ya. Beberapa gedung yang dulunya lantai 1 sekarang bertingkat. Bahkan dulunya kita memiliki musola yang kecil, sekarang kita memiliki masjid yang sangat megah. Ya. Itu dari fisik. Demikian pula kesejahteraan, demikian pula prestasi seperti yang saya sampaikan tadi. Prestasi SMK Negeri 1 Gelagah yang luar biasa. Itulah, jadi intinya ketika kita diberikan sesuatu yang menurut kita tidak ideal, itu kita jangan mengeluh. Justru ini kita memiliki tantangan agar sesuatu itu akan menjadi lebih baik. Itu ya. Ya, Pak. Jujur saya respect dengan Bapak, misalnya dengan program kedisiplinan yang Bapak jalankan di Semega ini. Terus apakah itu, Pak, program apa saja yang sudah Bapak laksanakan selama menjabat di Semega ini, Pak? Ya. Begitu saya Januari 2019 saya ditugaskan di SMK Negeri 1 Gelagah, yaitu dulunya namanya STM. Iya. Kental dengan anak-anak laki, syarat dengan anak-anak yang suka berkelahi. Itulah branding yang mungkin dulu itu pernah terjadi. Nah, itu tantangan bagi saya, bagaimana anak laki-laki ini justru kalau memang dia punya branding suka berkelahi dan lain sebagainya, nakal dan lain sebagainya, nah itu bagaimana branding yang negatif itu menjadi positif. Oleh karena itu, yang saya garap yang utama dan pertama adalah karakter, disiplin, religius, ya, tepat waktu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejak saya ditugaskan di lembaga ini, 3 bulan yang pertama saya melihat, ya,
kita diberi dua telinga, satu mulut. Ini ada maknanya. Maksudnya apa? Kita harus banyak mendengar dan jangan banyak berbicara. Nah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini makhluk yang sangat ideal. Ada pikiran, kemudian ada hati, kemudian mengapa mulut hanya satu, mengapa telinga harus dua. Itu maknanya. Oleh karena itu 3 bulan yang pertama ketika saya ditugaskan di tempat ini, saya harus banyak mendengar apa yang menjadi keinginan dari keluarga besar SMK Negeri 1 Glagah. Ada guru, ada TU, apalagi siswa yang dititipkan pada kita. Oh ternyata semuanya pengen berhasil, pengen segera bekerja, pengen melanjutkan di perguruan tinggi negeri, pengen berwirausaha yang sukses. Oleh karena itu kuncinya adalah pembentukan karakter. Yang akhirnya setelah 3 bulan yang pertama saya terapkan bagaimana pukul 6.30 itu pintu gerbang ditutup. Ya. Iya. Ya. Kemudian di situ kita lantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an mulai pukul 6 sampai 6.30 sambil menunggu kedatangan ini. Mengapa tidak dilantunkan ragu rock? Nah, kan artinya seperti itu. Kok dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an? Ngaji dan itu tidak tape recorder, tetapi itu langsung dari para pembina, bahkan dari sebagian siswa. Ternyata dengan seperti itu hatinya yang mendengarkan, baik warga SMK Glagah ataupun orang-orang yang ada di sekitar SMK Glagah itu menjadi lebih damai. Kemudian kita garap yang kita melaksanakan kebersihan bareng-bareng, kemudian kita berdoa dengan adab sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita harus duduk semuanya, baru setelah doa kita memulai belajar. Tidak berhenti di situ, semua sampai nanti pulang juga ada pemantauan dan lain sebagainya. Itulah pembentukan karakter. Jadi membentuk karakter ini tidak cukup sekali 2 kali, tapi harus segera dimulai, kemudian harus rutin dan terus menerus sampai dengan tahun yang kelima ini. Alhamdulillah ya, dari industri, dari perguruan tinggi ini banyak yang mengakui dan banyak yang mengatakan saya hanya ingin merekrut lulusan SMK dari SMK Negeri 1 Glagah, seperti di PT Inka ataupun di perusahaan yang lain. Itulah yang saya lakukan ya ketika saya ini ditempatkan di SMK Negeri 1 Glagah. Nah, dalam masa pembentukan karakter itu Pak, pasti kan ada kendala nih. Nah itu bagaimana Bapak mengatasi kendala tersebut? Mungkin inovasi atau terobosan yang Bapak lakukan hingga pada akhirnya saat ini tuh bisa berhasil terrealisasi, itu seperti apa Pak? Iya Mas, jadi sesuatu yang baru, apalagi namanya disiplin ya. Nah, seperti itu, masuk tepat waktu, masuk lebih pagi ya. Itu awalnya memang karena ini hal yang baru. Ini ada beberapa guru, bahkan mayoritas guru yang merasa keberatan. Dulunya masuk pukul 7 kok sekarang 6.30 pintu gerbang sudah ditutup. Nanti anak saya bagaimana? Anak saya yang TK bagaimana? Suami saya bagaimana? Nah, seperti itu awalnya. Nah, oleh karena itu awalnya dari 6.30 kita longgarkan lagi. Tidak pas 6.30 tapi 6.40. Begitu tiba saatnya sudah teman-teman sudah
menyadari dan membutuhkan pentingnya kita masuk pagi, karena dengan masuk pagi pulangnya pun juga tidak terlalu sore kan, seperti itu ya. Nah, akhirnya itu yang saya rasakan justru mayoritas teman-teman itu menghendaki masuk lebih pagi akhirnya, karena sudah merasakan sendiri. Seperti itu. Ya memang ada beberapa siswa ataupun guru, utamanya siswa, ketika kita disiplin masuk pukul 6.30, pintu gerbang ditutup, ya, itu ada sekitar 100 siswa yang terlambat. Nah itu seakan-akan kita memang, lo anak mau sekolah kok tidak boleh, kok ditutup seperti itu ya. Tapi ternyata setelah kita sampaikan, kalau ini kita biarkan, ada 100 siswa yang terlambat, maka sedikitnya ada 3 guru yang harus menangani 100 siswa tadi. Padahal 3 guru ini punya jam mengajar di 3 kelas juga. Berarti yang di kelas ada 3 rombel yang dikorbankan, di pintu gerbang ada juga 3 rombel yang terlambat. Berarti yang menjadi korban adalah ada 6 kelas. Gara-gara ini, ketika ini anak begitu kita tidak disiplin, maka yang terlambat akan makin banyak. Tapi begitu kita awalnya itu kita harus tega, boleh masuk ketika diantarkan orang tua atau minimal telepon orang tua. Maka hari kedua tinggal 20, hari ketiga tinggal 5, dan nyaris untuk hari berikutnya tidak ada yang terlambat. Itulah suatu proses. Dari awalnya harus dipaksakan, awalnya ada tantangan, tapi yang akhirnya menjadi suatu kebutuhan. Itulah catatan saya dalam menegakkan disiplin. Nah, selama Bapak menjabat di sini, apakah masih ada program-program yang belum terrealisasi, Pak? Ya, tentunya program-program itu ada yang belum terrealisasi. Yang pertama adalah prestasi akademik, utamanya adalah prestasi lomba kompetensi siswa. Selama ini ketika kita berlaga di tingkat kabupaten, kita yang terbaik. Berlaga di tingkat wilayah kerja, mulai Pasuruan sampai dengan Banyuwangi, kita masih yang terbaik. Tapi ketika kita diadu dengan tingkat provinsi, ya, kita mentok hanya juara 2. Ya mestinya kita harus bisa mencapai juara 1 dan bahkan menjadi juara nasional. Itulah satu prestasi diantaranya yang sampai saya purna ini belum bisa tercapai. Ya. Padahal ketika saya di Darul Ulum dulu pernah itu kita sampai ke tingkat nasional. Itu. Kemudian aspek yang lain, ya prestasi guru juga demikian. Kemarin baru juara 3 tingkat provinsi. Mestinya juga sekelas SMK Gelaga ini tidak hanya siswanya, gurunya juga harus juara tingkat nasional. Dari segi fisik juga demikian. Kita masih menggunakan 2 kampus. Kampus utama di sini, ya. Kemudian kampus kedua di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Mestinya ini dengan lahan yang 4 hektar ini kita bisa menyatukan semua siswa di sini sehingga penanganan itu menjadi lebih terfokus, ya. Oleh karenanya secara fisik
itu juga kita juga masih punya PR, banyak gedung-gedung yang ruang teru utamanya ini belum lantai 2. Perpustakaan juga memang dalamnya indah, tapi mestinya ini harus lebih permanen, kemudian lantai 2 dengan suasana menyenangkan, ada taman ya, ada ruang media pembelajaran dan sebagainya. Seperti ruangan kegiatan seperti ini mestinya tidak sederhana seperti ini ya. Itu masih angan-angan ya. Nah, untuk fisik ini saya berupaya ini berpesan melalui market yang ada. Panjenengan bisa melihat market itu. Jadi ada gedung-gedung yang ini nanti pengembangan ke depan harus minimal lantai 2. Sekarang belum bisa tercapai. Ini menjadi PR untuk yang berikutnya. Demikian pula sarana peralatan, ini kebanyakan peralatan kita ini tahun 80-an ya. Nah, mestinya dengan era industri 4.0 itu peralatan-peralatan pembelajaran ini seperti peralatan yang dimiliki oleh industri. Nah, itu menjadi PR kita. Apalagi kesejahteraan ini ya. Ya, kesejahteraan ya siswa, ya guru dan lain sebagainya. Itulah PR, sesuatu yang belum bisa saya capai yang nanti akan dilanjutkan oleh penerus saya. Yeah. Wah, semoga bisa direalisasikan oleh generasi penerus ya Pak ya. Ya, amin. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, support system Bapak baik dari orang tua, istri. Nah, adakah bentuk dukungan yang paling membekas di hati Bapak yang menjadi sumber energi Bapak untuk berjuang hingga saat ini? Iya. Jadi dengan latar belakang keluarga, bapak saya, ibu saya tidak pernah mengenyam pendidikan. Kemudian saya sebagai anaknya itu satu di antara 8 itu yang sarjana hanya saya. Bahkan saya bisa S2. Kalau boleh tahu Bapak saudara keberapa nih Pak? Anak keberapa? Saya anak yang keempat. Oh, keempat ya. Gitu ya. Iya. Jadi SD, kemudian ada satu SMP. Ya. Sesuatu yang sangat membekas yaitu orang tua saya yang notabene tidak tamat SD saya tidak tamat SD saja bisa mengantarkan saya ya, termasuk istri saya ini bisa mengantarkan saya sampai ke sarjana, bahkan S2, bahkan saya ini juga dipercaya sebagai kepala sekolah ya. Beliau yang pendidikannya ini ya secara formal ya di bawah saya, bahkan tidak berpendidikan saja bisa mengantarkan saya ya. Maka saya ingin akhirnya mengantarkan anak-anak saya ya minimal seperti saya. Ini supportnya ya. Karena ya masa saya kalah dengan orang tua. Nah itulah yang membekas pada diri saya. Oleh karena itu saya ikhtiar terus bagaimana agar anak-anak saya bisa mengikuti jejak langkah saya, bahkan harapan saya bisa di atas yang telah saya capai sampai saat ini. Terima kasih. Nah, jika seandainya hari ini ayah dan ibu Bapak Panuri melihat kita, adakah hal yang ingin Bapak katakan kepada beliau? Ya, tentu. Seandainya kedua orang tua saya bisa menyaksikan anaknya bisa sampai seperti ini, alangkah bahagianya. Pak, Bu, anakmu alhamdulillah dipercaya mengemban amanah hingga level seperti ini. Ini semuanya adalah
perjuangan dari panjenengan. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih, dan saya yakin seyakin-yakinnya panjenengan akan mendapatkan imbalan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapakku, terima kasih Ibuku. Semoga beliau husnul khatimah ya Pak ya. Amin. Saya sangat terinspirasi dari cerita Bapak tadi. Adakah pesan-pesan Bapak untuk kami, Pak? Nggih. Anak-anakku, Mas Bintang dan semuanya, anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi, hidup suatu proses dan pasti ada tantangan. Ketika ada tantangan, jangan pernah mengeluh, tapi segera bangkit. Begitu Anda jatuh, satu jawabannya, segera bangkit. Insya Allah kesuksesan akan bersama kita. Itu kuncinya. Terima kasih Bapak atas pesan-pesannya. Jadi kita bakal berusaha untuk segera bangkit begitu kita terjatuh ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas pengabdiannya selama ini. Kami mewakili siswa-siswi SMKN 1 Gelagah Banyuwangi. Mohon maaf jika selama ini kami masih nakal. Nah, seperti itu Pak. Ya, jangan khawatir. Anda semuanya masih muda. Jadi proses itu masih panjang. Ya. Jangan terlalu menyesali. Yang penting adalah Anda ketika Anda merasa nakal, Anda sadari, oh aku salah. Oh aku termasuk anak yang nakal. Maka kuncinya tadi satu, segera bangkit. Bagaimana agar aku menjadi anak yang tidak nakal, gitu ya. Oke, terima kasih. Baik Bapak, mungkin cukup sekian acara podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesan, ilmu, dan waktu yang telah diberikan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Oke, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya, apa yang menjadi percontohan pandangan, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Terima kasih. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, cukup sekian acara kita di J Newspeak. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.